Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, Pak Menteri Luar Negeri, dan juga para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir di tempat ini dalam aksi Save Gaza. Kita yang hadir di sini, saya kira mewakili 280 juta rakyat Indonesia yang mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Alhamdulillah Presiden kita Bapak Prabowo Subianto dan kebijakan politik luar negeri kita yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri tetap setia dan konsisten untuk mendukung Palestina merdeka, mendukung penghentian genosida yang terus terjadi dan sekarang ini pelaparan massal. Kita tidak punya lagi kata-kata yang bisa mewakili kekejaman, kebrutalan, keganasan yang dilakukan oleh sebuah rezim Zionis Israel terhadap rakyat Palestina. Mereka yang sekarang ini menyaksikan di depan mata apa yang terjadi terhadap rakyat Gaza, pembantaian-pembantaian, khususnya juga terhadap perempuan dan anak-anak, dan juga pelaparan massal yang terjadi. Saya kira pasti nuraninya terketuk, dan mereka yang sampai sekarang membiarkan dan terus membela rezim Zionis Israel tidak punya lagi hak moral untuk bicara tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Dan kita sebagai rakyat Indonesia, sebagaimana tadi yang telah disampaikan, mempunyai amanah dari konstitusi kita, perintah dari konstitusi kita untuk terus melawan penjajahan di atas dunia. Bukan hanya sekarang ini penghancuran terhadap rakyat Gaza, Palestina, tapi juga penghancuran budaya, penghancuran peradaban. Banyak sekali seniman, budayawan, tokoh-tokoh intelektual yang dibantai, dibunuh oleh rezim Zionis. Tapi saya yakin bahwa ini akan menjadi awal dari kebangkitan Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, dan bangkitnya kembali peradaban. Karena sebagian besar sekarang dunia telah menyaksikan kebiadaban ini merupakan kebiadaban yang mungkin yang paling kejam dalam sejarah di abad ke-21 ini. Terima kasih atas kesetiaan kita untuk terus membela Palestina. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Prof. Din Samsudin, selaku Ketua Pengarah ARI-BP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Merdeka. Sudah banyak kata yang terucapkan. Sudah banyak pernyataan yang ditegaskan. Bahkan sudah banyak nasyid yang dilantunkan. Namun sebagai bangsa yang cinta damai dan keadilan, sebagai insan beriman yang berperi kemanusiaan dan berperi keadilan, kita tidak boleh berhenti. Kita tidak boleh berhenti. Ikuti saya. We are at the point of no return. We are at the point of no return. Kita berada pada titik tiada kembali. Bahwa kita menunjukkan ekspresi dukungan terhadap kemerdekaan Palestina
Karena kita sebagai bangsa Indonesia berhutang budi kepada rakyat Palestina. Palestina adalah bangsa yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahkan setahun sebelum kemerdekaan itu, yaitu pada tanggal 6 September 1944 lewat pernyataan Mufti Palestina Al-Husaini waktu itu. Dan yang kedua, khususnya sebagai umat Islam, kita harus menunjukkan solidaritas keagamaan. Kita sebagai satu tubuh, ketika satu organ anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh anggota tubuh harus juga merasakan sakit. Dan di atas itu semua, solidaritas kita kepada Gaza, kepada Palestina adalah atas dasar kemanusiaan. Karena menghilangkan nyawa satu orang adalah bagaikan menghilangkan nyawa seluruh umat manusia dan kemanusiaan. Dan barang siapa yang menghidupkannya, maka dia dan mereka telah menghidupkan umat manusia secara keseluruhan dan seluruh kemanusiaan. Begitulah pesan kitab suci. Oleh karena itu, seperti pernyataan kita pada hari ini, selain atas nama Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina sebagai ketua komite pengarah, kita semua menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah Indonesia yang dengan konsisten menunjukkan sikap mendukung kemerdekaan Palestina. Tadi kita nyatakan bersama, sekali lagi, jika saudara-saudara dan telah bersetuju tadi mendengar saya menyampaikan, jawab dengan takbir, dilanjutkan dengan merdeka. Kita mengharapkan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk melakukan langkah-langkah internasional lewat ASEAN, lewat OKI, lewat PBB untuk menghentikan genosida di Gaza. Allahu Akbar. Walaupun tidak tercantum dalam pernyataan, usul saya pribadi, kebetulan ada Menteri Luar Negeri, Menteri Kebudayaan, dan juga wakil dari rakyat di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Kita berharap Bapak Menteri Luar Negeri, Bapak Sugiono, karena krisis Gaza, Palestina yang telah bertahun-tahun, berpuluh tahun terus berlangsung, saya berpendapat tidak ada jalan lain untuk segera menghentikan kekejaman Israel kecuali dengan aksi militer. Dengan aksi militer dari negara-negara cinta damai dan keadilan. Saya tidak mendorong Bapak Presiden Jenderal Purnawirawan TNI Prabowo Subianto untuk mengirim pasukan TNI, tapi mengusulkan lewat mekanisme yang ada agar dibentuk, dan Indonesia bila perlu memimpin apa yang mungkin bisa disebut war preventing force. War preventing force, pasukan pencegah perang. Selain peacekeeping force, pasukan penjaga perdamaian. Jika saudara-saudara setuju, Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Atas nama ARI BP, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi saudara-saudara semua dan khususnya para tokoh, pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat atas kebersamaannya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya orasi kemanusiaan dari Bapak Menteri Luar Negeri. Namun ada yel-yel dulu Bapak. Kita izin Ustadz Bahtiar Nasir untuk memandu yel-yel sebelum kita dengarkan orasi kemanusiaan dari Bapak Menteri Luar Negeri Bapak Sugiono. Menyambut Bapak Menteri Luar Negeri. Merdeka Indonesia, merdeka Palestina. Merdeka Indonesia, merdeka Palestina. Merdeka Indonesia, merdeka Palestina. Silakan Pak Menteri Luar Negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tokoh pemerintahan, para alim ulama, para tokoh masyarakat, dan tentunya para peserta aksi akbar Selamatkan Gaza yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita bisa hadir di lapangan Monas yang megah ini untuk menyuarakan nurani kita melihat kenyataan yang menimpa saudara-saudara kita di Gaza. Kita berkumpul dari sebuah keterpanggilan, bukan hanya sebagai muslim semata, tetapi sebagai bagian dari umat manusia yang tidak terima kekejaman dan kekejian yang menimpa saudara-saudara kita di Gaza dan di Palestina. Saudara-saudara sekalian, sebagai wakil dari pemerintah Republik Indonesia, kami ingin menyampaikan bahwa sejak awal pada pidato pelantikan Presiden Prabowo di gedung DPR MPR, beliau memasukkan urusan Palestina sebagai agenda dari pemerintahan beliau. Allahu Akbar. Beliau menyampaikan bahwa kemerdekaan Palestina adalah bagian dari perjuangan bangsa Indonesia. Allahu Akbar. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dan itu bukan hanya sebatas ungkapan, bukan sebatas pidato, itu merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang tadi sudah disampaikan. Bahwa bangsa Indonesia tidak mau penjajahan ada di atas dunia. Allahu Akbar. Oleh karena itu, dengan keterpanggilan yang sama, kita semua hadir di lapangan ini. Dan izinkan kami menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, pemerintah Indonesia konsisten menentang genosida. Pemerintah Indonesia menentang pelaparan yang dijadikan senjata. Pemerintah Indonesia menentang pemindahan masyarakat dan rakyat Palestina dari wilayah tanah airnya. Allahu Akbar. Dan yang terpenting, pemerintah Republik Indonesia akan terus
memperjuangkan kemerdekaan negara Palestina. Allahu Akbar. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ratusan miliar rupiah, jutaan dolar sudah terkirim ke sana selama beberapa lama ini. 4.400 ton bantuan logistik sudah terkirimkan ke sana. Oleh karena itu, dan ini merupakan bentuk dan wujud dari aksi nyata yang kita sebagai bangsa Indonesia lakukan. Namun, tadi juga disampaikan bahwa perjuangan ini belum selesai. Masih banyak yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, lewat pintu-pintu diplomasi, lewat meja-meja perundingan, secara aktif Bapak Presiden juga menyampaikan dan menyuarakan apa yang kita rasakan terhadap saudara-saudara kita di Palestina dan di Gaza. Beliau berbicara di forum-forum ASEAN, beliau berbicara di forum OKI, beliau berbicara juga di forum-forum multilateral lainnya, menyuarakan kemerdekaan Palestina. Dan selaku Menteri Luar Negeri, saya bertugas untuk melanjutkan apa yang beliau sampaikan di forum-forum tersebut dalam hal-hal yang lebih nyata. Kita juga akan mengirimkan bantuan makanan 10.000 ton beras dalam waktu dekat ke Palestina. Allahu Akbar. Sekali lagi, ini adalah rasa kemanusiaan kita yang terusik. Banyak anak-anak, banyak wanita, banyak orang-orang yang tidak berdosa yang menjadi korban dari kekejian dan kekejaman ini. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terima kasih atas sebuah aksi yang begitu besar ini. Semoga menjadi awal dari upaya-upaya yang lebih besar untuk memerdekakan rakyat Palestina. Allahu Akbar. Dan terima kasih juga, izinkan saya menyampaikan kebesaran dan kebanggaan hati saya melihat tertibnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Karena apa yang kita lakukan di sini, ketertiban yang kita ciptakan di tempat ini akan menarik simpati sehingga perjuangan yang kita lakukan akan semakin mudah jalannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, bulan ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dan kita berharap kemerdekaan ini juga akan dirasakan oleh saudara-saudara kita di Gaza dan Palestina. Kepada mereka kami ingin menyampaikan, saudara-saudaraku di Gaza dan di Palestina, kalian tidak sendiri. Kalian akan selalu diingat, kalian akan selalu diperjuangkan, kalian akan selalu diperhatikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kita memiliki hubungan batin yang dalam. Dan kita ingin kalian bisa merasakan kemerdekaan seperti yang juga kami rasakan. Oleh karena itu, sekali lagi, saudara-saudaraku sekalian, terima kasih dan terima kasih. Semoga upaya kita bisa semakin mendekatkan kita kepada tujuan untuk sebuah negara Palestina yang merdeka. Merdeka! 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 Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri Luar Negeri, Masya Terima kasih. Allah. Dan ini sudah lengkap, mudah-mudahan bisa diabadikan semua tokoh di sini dari Bapak Menteri Luar Negeri dan semua tokoh umat. Kita akan undur diri ke belakang. Setelah itu ada Dai Nasional kita Ustadz Abdul Somad akan memberikan pencerahan pada kita semua insya Allah. Terima kasih Pak Menlu, terima kasih Pak Menbud, Pak Barakallahu fikum. Untuk Bapak Saya kembalikan yang ke tahu untuk duduk semula.
kecuali kami mohon berkenan Ustadz Abdul Somad untuk bisa memberikan tausiahnya dan nanti ditutup doa oleh Habib Muhammad nanti dan juga turut hadir Ketua Umum Front Pemuda Muslim Maluku Bapak Umar K. Terima kasih. Silakan kepada Bapak ya. kepada para tamu undangan VIP untuk bisa kembali ke tempat semula. Kita akan sama-sama dengarkan tausiah. Siap bertahan sampai selesai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Dan langsung saja dengarkan dengan hikmat tausiah dari Ustadz Abdul Somad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa memancing ikan. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ikuti yang saya ucapkan. Siap? Karena penjajahan. Karena penjajahan Di atas dunia. di atas dunia Mesti dihapuskan. mesti dihapuskan Karena tidak sesuai. karena tidak sesuai Dengan peri keadilan. dengan peri keadilan Dan peri kemanusiaan. dan peri kemanusiaan. Itu ayat Quran? Bukan. Itu hadis Nabi? Bukan. Lalu yang saya baca tadi apa? Itu adalah konstitusi negara kesatuan Republik. Itu kesepakatan kita sebagai bangsa. Mau Islam, mau Kristen, mau Katolik, mau Hindu, mau Buddha, mau Konghucu, semuanya sepakat bahwa penjajahan di atas dunia mesti dihapuskan. Betul? Tidak perlu menjadi orang Islam untuk peduli Palestina. Tidak perlu menjadi Muslim untuk peduli Palestina. Tidak perlu menjadi mukmin untuk peduli Palestina. Cukup menjadi manusia. Bisa diulang. Tidak perlu menjadi Muslim
untuk peduli Palestina. Tidak perlu menjadi mukmin untuk peduli Palestina. Cukup menjadi manusia. Apakah kita manusia? Ini kewajiban kita bersama. Merdeka. Mengapa mereka membunuh anak kecil? Mengapa darah manusia tak berdosa ditumpahkan? Ini bukan masalah tanah, tapi mereka meyakini darah orang Palestina mesti tumpah, anak-anak mesti dibunuh, ibu-ibu mesti disembelih, sampai tanah Palestina merah karena darah. Karena mereka sedang menunggu seorang yang bernama Mesiah. Siapa namanya? Mesiah. Mesiah adalah pemimpin mereka yang sedang mereka nantikan. Dan syarat Mesiah turun, tanah Palestina mesti merah. Tanah Palestina mesti bersimbah darah. Sekarang pahamlah kita kenapa anak Palestina dibunuh, kenapa makanan tidak boleh sampai, kenapa perempuan mesti dibom, kenapa mereka terlaknat bangsa Israel. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mereka sedang menantikan Mesiah. Dan Mesiah mau turun ke Palestina. Syaratnya adalah Masjidil Aqsa mesti dihancurkan. Dan mereka sudah mempersiapkan Temple of King Solomon. Setelah nanti tegak berdiri, diratakan Masjidil Aqsa rata dengan tanah, barulah mereka mendirikan Temple of King Solomon, menantikan kedatangan Mesiah. Apakah kita rela Israel menjajah? Tidak. Apakah kita mau Aqsa dihancurkan? Tidak. Hari ini kita datang berpanas-panasan, kita mau menunjukkan kepada dunia bahwa kita cinta Palestina. Betul? Betul. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Salahuddin Al-Ayyubi sudah berhasil merebut Palestina. Dia orang Kurdi. Orang mana dia? Orang Kurdi. Umar bin Khattab sudah merebut Palestina. Dia orang Arab Quraisy. Orang mana dia? Al-Fatih sudah merebut mempertahankan Palestina. Orang mana dia? Turki. Arab Quraisy sudah. Kurdi sudah. Turki sudah. Sekarang Palestina sedang menunggu orang Indonesia. Siap. 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 Bapak Menteri Luar Negeri sudah datang. Menteri Kebudayaan datang. Mudah-mudahan mereka menyampaikan pesan-pesan ini. Karena mereka langsung melihat kita. Mereka Palestina sedang menunggu Muslim terjauh. Tidak disatukan karena suku. Berbeda bahasa. Berbeda bangsa. Yang mengikat kita dengan mereka. Ikatan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikatan keluarga bisa putus, ikatan pernikahan bisa kandas, ikatan persaudaraan bisa pupus, tapi ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dan dengan itu juga kita nanti akan dipanggil, dibangkitkan di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Untuk apa kita pagi-pagi, weekend, hari libur, libur sekolah, libur kantor, datang kemari, berpanas-panasan, bersusah payah. Ini untuk menjawab pertanyaan di akhirat, di padang mahsyar. Kalau nanti Allah bertanya, hai orang Indonesia, pedulikah kalian pada Palestina?
Hai orang Indonesia, sudahkah kalian tolong Palestina? Hai orang Indonesia, apakah kalian doakan Palestina? Kita, istri, anak, sahabat, teman, kawan, insya Allah kita bisa menjawab di hadapan Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita bukan tentara yang punya senjata, kita hanya punya suara dan doa, tapi kita tidak pernah putus asa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ampunkan dosa kami karena kami tidak peduli pada Palestina ya Allah. Tapi langkah kaki kami pagi ini, tetesan air mata, tetesan peluh keringat kami tidak ingin banyak supaya Engkau ampunkan kami. Kalau ada kawan kami, sahabat kami, jiran kami yang belum tersentuh hatinya, bukakan pintu hidayah-Mu ya Allah, supaya dia juga peduli kepada Palestina ya Allah. Amin ya Rabbal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apakah cukup hanya dengan kumpul-kumpul pagi ini? Tidak. Apakah cukup hanya sekedar deklarasi? Tidak. Kita tetap terus mengingat Palestina, betul? Wahai para ustadz, wahai para kiai, wahai tuan guru, wahai para ulama, sampaikanlah khutbah, sampaikanlah ceramah, gunakanlah sal Palestina supaya rakyat masyarakat tetap ingat dengan Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adik kami, kakak kami, ibu kami, saudari kami, hari ini kalian memakai jilbab mengingatkan pada Palestina. Maukah kalian memakainya dengan terus mengingatkan jiran tetangga? Anak-anak kecil kita pakaikan jilbab Palestina karena terlalu banyak isu politik, isu ekonomi, berbagai macam isu menutupi isu Palestina. Ingatkan mereka dengan sal Palestina. Siap? Siap. Ingatkan mereka dengan stiker Palestina. Siap? Siap. Pasang stiker di tempat air minum, pasang stiker di sepeda motor, pasang stiker di kaca mobil, pasang stiker di depan kulkas. Setiap hari anak membuka air minum, ingat saudara kita di Palestina. Siap? Siap. Cetak gambar Palestina, bingkai dengan tinta emas, tempelkan di ruang tamu, sehingga setiap tamu yang datang, kesan pertama dia mengingat Palestina. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sampai masanya lidah tak lagi mampu berkata, tangan tak bisa melangkah, tangan tidak bisa mengayun, kaki tak bisa melangkah. Sampai masanya kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Andai kita hidup di zaman Umar bin Khattab, kita selamat karena Umar merebut Palestina. Andai kita hidup di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, kita selamat karena Salahuddin berjuang. Sekarang kita hidup di tahun 2025, 1447. Kita hidup sekarang, kita bukan masa lalu. Kita tidak perlu mengutuk nasib. Allah hidupkan kita di zaman ini untuk menjadi saksi bahwa kita tetap berjuang, tidak pernah takut. Ikuti yang saya katakan, iskariman, Iskariman. aumut syahidan, Aumut syahidan. hidup mulia, Hidup mulia. atau mati sebagai syuhada. Atau mati sebagai syuhada. Ampunkan dosa kami ya Allah. Amin.
Doa yang mesti dipanjangkan dalam setiap solat. Solat subuh, bacakan kunut nazilah. Sujud terakhir, doakan kepada Allah. Ikuti doanya bersama. Allahumma unsur ikhwanana al-mujahidin fi Falastin. Allahumma unsur ikhwanana al-mujahidin fi Falastin. Tambahkan pada kunut subuh, tambahkan pada kunut nazilah, tambahkan pada sujud, tambahkan pada doa. Allahumma ansur ikhwananal mujahidina fi Falastin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah membalas kebaikan kalian semua. Allah memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Amin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallah khair Ustaz Abdul Somad.